Kemudian dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, ana rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seseorang yang bersilaturahmi kepada saudaranya di lain kota, di lain desa. Dia misalnya dari kota A, dia pergi ke kota lain, tujuannya apa? Untuk berziarah kepada saudara muslimnya, mengunjungi saudara muslimnya. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan, maka Allah mengutus malaikat menjaga dirinya selama perjalanan. Falamma ata alaihi qala aina turid, kemudian malaikat itu bertanya kepada orang tersebut, kau ini mau kemana? Malaikat turun dengan sosok manusia. Bisa enggak? Ya bisa. Bahkan hadis Jibril itu turun di hadapan para sahabat, kan dilihat sama para sahabat dengan sosok manusia. Datang kepada Nabi Muhammad, tanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Duduk di hadapan Nabi Muhammad seperti manusia, duduk dengan pakaian yang putih, pakaian yang bersih. Setelah itu meninggalkan Nabi Muhammad tanya sama para sahabatnya, kalian tahu nggak tadi siapa yang datang? Yang datang itu Jibril, atakum yu'allimakum dinakum. Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Dengan pertanyaannya tadi tujuannya mengajarkan. Dia bertanya, Nabi menjawab, para sahabat tahu. Nah ini malaikat diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala, nemuin orang tadi yang pergi ke kota lain untuk bersilaturahmi kepada saudaranya. Ditanya sama malaikat, aina turid? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Kau mau kemana? Saya mau silaturahmi ke saudara saya punya saudara di kampung ini. Qala halaka alaihi min ni'matin tarubbuha, kau datang ke sini itu ada perkara-perkara yang memang ada manfaatnya buat dirimu, atau kok sampai keluar dari kota jalan ke kota lain untuk ketemu sama saudara, ini ada sesuatu apa? Maka dikatakan sama orang tersebut, lah, nggak ada sesuatu. Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Nggak ada sesuatu kecuali apa? Aku mencintainya karena Allah. Yang bikin saya datang ke sini ya karena saya cinta sama orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kepentingan dunia, bukan mau minjem duit, bukan mau cari harta, bukan mau cari manfaat. Enggak, saya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tersebut berkata, "Qala fa inni rasulullahi ilaika." Aku itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Saya diutus sama Allah Subhanahu wa taala. Saya ini malaikat yang diutus sama Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Jadi panjenengan kalau punya saudara yang dicintai karena Allah, ketika jenengan silaturahmi ke sana, bukan berarti amalnya itu tidak manfaat, sangat bermanfaat. Bisa mendatangkan cintanya Allah. Orang yang mencintai karena Allah mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti ada 7 golongan yang mendapat kenaungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Cintanya bukan karena ghardud dunia. Kenapa kau cinta sama dia? Aku nek butuh duit diutangi. Aku nek butuh apa-apa ki wong sing ngewangi aku nomor 1. Pertama kali ngewangi. Lah ini cintamu karena sesuatu, bukan karena Allah. Tapi ketika cintamu karena Allah Subhanahu wa taala, itu semua nanti akan dikasih sama Allah. Enggak perlu bingung kau sedang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, berarti banyak pintu kebaikan yang Allah akan bukakan kepada dirimu. Kau sedang melaksanakan perintahnya Allah, berarti kau sedang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Ya ja'allahu makhraja. Punya masalah, Allah yang nyarikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka sucikan niatmu. Tidak mencintai orang lain kecuali semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi, datengin orang karena cinta kepada Allah. Itu mendatangkan apa? Mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada diri orang tersebut. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridhan." Barang siapa yang menjenguk orang yang sedang sakit, auzara akhan lahu fillah, atau dia bersilaturahmi mengunjungi seorang saudaranya yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala,
nadahu munadin, maka akan diserukan oleh penyeru. Apa seruannya? Tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Orang itu kalau menjenguk orang yang sedang sakit atau mengunjungi saudaranya yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka ada seruan yang menyeru apa? Tibta wa taba mamsyaka. Engkau ini baik dan jalanmu menuju ke tempat tersebut, menuju mengunjungi saudaramu yang sedang sakit atau mengunjungi saudaramu karena Allah tadi adalah sesuatu yang baik, dan engkau telah sedang mempersiapkan tempatmu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti itu nanti akan dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalannya ringan, tapi pahalanya dari Allah apa? Dibangunkan rumah sama Allah di surga. Apa? Mengunjungi saudara karena Allah. Pulang dari masjid Segap ini aku tak silaturahmi. Apa tujuannya? Supaya dibangunkan rumah sama Allah. Silaturahmi kemana? Ke rumahnya fulan. Karena Allah. Kalau karena Allah itu berarti jenengan begitu sampai sana ndak dikasih teh ya ndak gersulo. Ora dikei sarapan ya orang ngamuk. Jangan aku tak silaturahmi. Ngopo? Sarapan no. Sarapan gratis. Nah ini bukan ziarah karena Allah. Ini meh ngerepoti dulure ya toh. Tapi kesana semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sakit datengin. Ada yang sakit jenguk. Kita menjenguk orang yang sakit, maka dikatakan oleh penyeru-penyerunya tadi para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan baik, jalanmu menuju perbuatan tersebut juga baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, sebuah rumah di surga telah disiapkan bagi dirimu. Karena apa? Menjenguk orang yang sakit. Makanya jenengan itu kalau kenal dengan orang soleh, kenal dengan orang yang soleh itu biasanya kalau dengar ada orang yang sakit jadi orang pertama yang jenguk. Karena apa? Nggak mau kehilangan kesempatan ini. Kalau kita ya solehnya masih setengah-setengah ini kadang wegah nilai wong lorong, kok malah ketularan, malah loro. Ya, kalau saat ini ya mungkin sedang pandemi atau apa, ya ada udzur, tapi kan silaturahmi atau menjenguk bisa kita ganti. Kalau misalnya di musim pandemi ini paling tidak ya kita bisa menjenguknya via telepon. Tanya bagaimana kabarnya, alhamdulillah, tahur insyaallah. Karena musibah yang turun sama manusia itu mensucikan manusia tersebut daripada perbuatan dosanya. Makanya jenengan orang soleh, orang alim itu semuanya ilmu. Dulu saya bingung, tiap ada orang sakit, kalau pas saya di situ, kalau ada orang soleh yang datang atau pas saya sakit, kalau saya ketemu sama orang alim yang tahu saya sakit, mesti ucapannya apa? Tohur, suci. Saya bingung apa maksudnya suci. Setelah belajar haditsnya Nabi Muhammad baru tahu, oh, orang yang tertimpa musibah itu dia sedang disucikan sama Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan dosanya. Jadi orang soleh itu ketika ketemu sama orang yang sakit dimotivasi. Tahur, kau sedang disucikan sama Allah, otomatis kan orang itu bahagia, alhamdulillah. Supaya apa? Tidak ngersuloh dari penyakitnya. Supaya apa? Gak kehilangan sabar dari musibah yang menimpa dirinya. Maka ketika ada ucapan yang baik-baik, yang ada buka pikirannya, buka hatinya, akhirnya gak berontak atas musibah yang Allah turunkan kepada dirinya. Yang ada apa? Malah termotivasi, alhamdulillah saya ini sedang disucikan sama Allah Ta'ala. Yang ada akhirnya orang tersebut sudah sedang sakit tapi bisa bersyukur, lakal hamdu ya Rabb. Terima kasih ya Allah, di balik musibah ini kau sedang memberikan kebaikan kepada saya. Nah, ini orang-orang saleh. Makanya kita kumpul banyak-banyak kumpul sama orang saleh. Ini berteman karena Allah. Mau berteman karena Allah ya duduk sama teman-teman yang ngingetkan kita sama Allah Ta'ala. Pertemanan karena Allah itu berarti pertemanan yang mengajak engkau semakin dekat sama Allah Ta'ala. Yang ada kau kalau duduk sama sahabatmu tambah eling Gusti Allah, tambah cedak marang Gusti Allah, tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman yang buruk ketika kau duduk malah lupa sama Allah, yang ada malah katut ikut ke dalam perbuatan maksiat. Tapi kalau teman yang baik justru akan mengajak kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia ada yang sakit kita jenguk, kemudian kita silaturahmi ke tempat saudara kita, maka itu mendapatkan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam berhubungan bersaudara
antar agama, bersaudara karena Allah. Nabi SAW juga menasihatkan kita dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang daripada kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia bisa mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Dalam riwayat yang lain, hatta yuhibba li akhihi minal khair, tidak sempurna iman seseorang sampai dia bisa mencintai untuk saudaranya daripada kebaikan, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau kepingin punya amalannya orang-orang yang beriman yang sempurna, maka cintai untuk saudara kita daripada kebaikan-kebaikan sebagaimana kita cinta kalau kebaikan-kebaikan itu ada pada diri kita sendiri. Jadi hadis ini ngajak kita untuk apa? Mencintai untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai untuk diri kita. Kita itu seneng kalau kita itu misalnya tidak dizalimi, ya jangan zalimin orang lain. Hadis ini jelaskan kepada kita tentang hubungan baik. Kalau kita amalkan, kita tambah nyintai saudara kita. Kalau kita amalkan, kita nggak berbuat zalim, nggak nyakitin saudara kita. Ini hadis ngajak kita untuk semakin kuat menjalin hubungan persaudaraan. Hadis ini juga bagian daripada hadis yang menjadi sumber daripada persatuan umat Islam. Lah gimana mau terpecah belah kalau umat Islam ini ngamalkan hadis ini? Sebagaimana kau mencintai kebaikan untuk dirimu sendiri, maka cintai itu pula untuk saudaramu. Kalau ini diterapkan, tidak ada muslim yang nyakitin muslim lainnya. Kalau kita sedang kebutuhan kepepet, kita pengennya apa? Dibantu. Maka ketika kita melihat saudara kita yang kepepet, ya kita bantu. Maka tidak ada muslim yang telantar. Ini hadis kalau kita terapkan, luar biasa. Satu sama lainnya saling kuat hubungannya. Nah ini yang tidak dimau sama musuh-musuh Allah Ta'ala. Makanya umat Islam terus diadu domba. Ada masalah sepele, perbedaan sepele dibesar-besarkan. Apalagi sekarang zamannya media, nyebarkan kabar berita bohong itu lebih mudah. Ngadu domba lebih gampang. Terus orang dicekoi, adu domba, perbedaan, sampai akhirnya apa? Musuhan. Yang dimusuhi siapa? Yang dimusuhi dalam hatinya adalah la ilaha illallah, yang musuhin dalam hatinya juga adalah la ilaha illallah. Yang saling bermusuhan punya Tuhan yang sama. Tuhannya berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Perintahnya Allah apa? Orang-orang yang beriman itu saudara. Nah, ini yang dilakukan sama mereka yang tidak mau umat Islam bersatu. Padahal kita diperintahkan untuk apa? Bukan hanya bersatu, mencintai untuk saudara kita daripada kebaikan-kebaikan sebagaimana kita mencintai untuk diri kita sendiri. Sebagaimana kau tidak ridho kalau orang itu berbuat sesuatu kepada dirimu, maka kau juga harus tidak ridho dan tidak melakukan hal itu kepada orang lain. Kau nggak suka dicaci, jangan caci maki orang lain. Kau nggak seneng kok kalau ada orang mencaci dirimu, kan kau nggak suka. Apa yang tidak kau ridhoi itu jangan kau berikan kepada orang lain. Apa yang kau ridhoi maka berikanlah kepada orang lain. Kau senang dibantu, kau senang dihormati, kau senang kalau ada orang yang bermuamalah denganmu dengan akhlak yang baik, maka berikan itu pula kepada saudaramu. Orang soleh zaman dahulu itu, ya Allah, kalau kita lihat amalnya luar biasa. Sering saya ulang, ada orang soleh rumahnya kemasukan tikus banyak. Bingung dia, omahku kok akeh tikus ya? Ada sahabatnya datang ngasih solusi, oh gampang. Miara kucing, nanti tikus-tikus itu wedi. Tikus ini anak kucing, suaranya kucing aja wedi, lari. Maka kata dia, apa enggak, saya enggak mau. Nanti kalau saya biara kucing, tikus-tikus itu keluar dari rumah saya, lari ke rumah tetangga saya. Sebagaimana saya enggak suka rumah saya jadi sarangnya tikus, saya juga harus enggak suka kalau rumah tetangga saya, saudara saya itu jadi sarangnya tikus. Sebaliknya kita zaman ini, wah kok jadi sarangnya tikus, rumahnya tonggo jadi sarangnya setan ngarepnya. Kok tikus jadi sarangnya setan, terserah. Karena apa? Kepedulian sudah hilang. Tapi kalau dulu orang-orang soleh luar biasa. Sebagaimana saya nggak suka, saya juga harus merasa nggak suka kalau itu terjadi kepada saudara saya. Saya nggak suka dizalimi, saya nggak mau saudara saya dizalimi. Mereka cintanya sampai seperti itu, nggak rela. Apa yang mereka sukai itu yang mereka lakukan untuk saudaranya. Maka dulu zaman dulu ada salah seorang soleh besar, orang walinya Allah, namanya Al-Imam Al-Ahnaf. Imam Al-Ahnaf itu dikenal sebagai orang yang ahlamun nas. Hilm ini tidak mudah marah, kalau dipancing emosinya nggak gampang emosi.
Jadi orang yang bijak. Orang bijak itu nggak gampang emosian. Nah, Imam Al-Ahnaf ini orang yang dikenal sebagai ahlamun nas, luar biasa. Orang itu sampai takjub dengan sifat yang ada pada dirinya. Ketika ditanya, dari mana kau belajar ini semua? Maka beliau katakan, saya belajar dari diri saya sendiri. Loh, belajar sama diri sendiri ini caranya gimana? Iya, kalau saya ngelihat ada orang lain berbuat buruk yang saya nggak suka, maka saya nggak lakukan perbuatan tersebut kepada orang lain. Misal, ketika kita dicaci sama orang kan nggak enak rasanya, sumpek, ngamuk, marah. Ketika kita tahu ternyata perbuatan buruk itu bikin nggak enak, maka kita jadikan itu sebuah pelajaran. Kita nggak melakukan hal yang sama untuk orang lain. Ketika ada orang lain berbuat zalim kepada diri kita kan nggak enak. Kita sedang diajarin sama Allah rasanya dizalimin itu seperti itu, maka jadikan itu sebuah pembelajaran. Untuk apa? Tidak kau lakukan kepada orang lain. Nah, ini para kekasihnya Allah, ketika disakiti, dizalimi, ada orang berbuat buruk kepada dirinya, bukannya marah, tapi malah dijadikan sebuah pelajaran. Oh, gini tuh rasanya. Selain itu, jadikan mereka bisa mempraktekkan sabar yang angkat derajat mereka, mempraktekkan punya sifat pemaaf. Karena orang yang memaafkan itu tambah mulia. Jadi sedang banyak diberi kebaikan sama Allah. Oh, saya sedang diuji sama Allah Ta'ala untuk dinaikkan derajat saya, diampuni dosa-dosa saya. Selain itu semua, mereka jadikan itu sebuah pembelajaran. Mereka sudah pernah ngerasakan, maka mereka nggak mau rasa tersebut dirasakan sama orang lain. Caranya dengan apa? Tidak melakukannya untuk orang lain. Nah, ini cara pandangnya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada salah seorang yang soleh, kalau tidak salah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, pernah diceritakan sama Habib Umar bin Hafid, gurunya Habib Umar, Habib Muhammad Al-Haddar ini pernah pulang dari suatu pengajian, baru selesai dari ngaji, pulang ketemu sama orang, dimaki-maki dirinya, dimaki-maki sama orang. Setelah dimaki-maki beliau tinggal pulang, sampai di rumah nyesel. Nyesel kenapa? Nyesel karena baru maafkan secara totalitas itu baru di rumah. Jadi waktu dicaci maki, beliau punya sifat halim, nggak mudah tersinggung terus marah, enggak, sabar, bijak dalam menghadapi situasi seperti itu. Tapi nggak langsung memaafkan. Ketika pulang ke rumah baru dimaafkan. Kenapa ada jeda? Padahal pulang ke rumah dari masjid ke rumahnya dekat, cuma sebentar. Tapi beliau menyesal kenapa? Kenapa enggak saat itu juga ketika orang itu maki-maki saya langsung maafkan. Nah, ini keadaannya orang soleh luar biasa. Kita belum bisa, tapi paling tidak bisa nyentuh sedikit lah. Bisa nyentuh sedikit-sedikit dari perangainya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita apa? Mencintai untuk saudara kita daripada kebaikan-kebaikan, sebagaimana kita cintai kebaikan-kebaikan tersebut ketika ada pada diri kita. Apa yang kita nggak suka dari orang lain dilakukan kepada diri kita, jangan kita lakukan kepada orang lain. Apa yang kita suka yang dilakukan oleh orang lain kepada diri kita, maka kita lakukan itu kepada orang lain, dengan catatan itu semua daripada kebaikan yang dihalalkan, yang baik, yang tidak keluar daripada syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar dalam perkataannya beliau berkata, lika al-ikhwan jala'ul ahzan. Kumpul sama teman-teman itu ngilangkan kesedihan, teman-teman yang baik. Ya, jadi kalau sudah mereka orang-orang besar ini bicara masalah teman, sahabat, itu berarti sahabat yang baik. Nah, perjumpaan, kumpul bareng-bareng teman itu adalah jala'ul ahzan, ngilangkan rasa sedih, rasa sumpek yang sedang menimpa diri kita. Wa idza razaqakallahu mawaddata imri'in muslim fatashabbat biha. Kata Sayyidina Umar, kalau kau itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketulusan cinta kepada seorang teman muslim, maka peliharalah dengan baik. Kalau punya teman dirawat, kalau punya teman dijaga. Jangan sampai kita menyia-nyiakan teman kita. Apalagi teman yang ngajak kita untuk dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman yang ngajak kita untuk semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad ketika sampai di kota Madinah, yang pertama kali dilakukan apa? Mempersaudarakan antara orang-orang Muhajir dan orang-orang Ansor. Mereka sudah dipersaudarakan di bawah naungan Islam. Persaudaraan sudah ada secara umum, tapi secara khusus dipersaudarakan lagi sama Nabi, antara orang-orang Muhajir sama orang-orang Ansor. Nah, ini persaudaraan mereka hebat luar biasa.
Kalau kita ini bersaudara, ngaku-ngaku. Kita ini ngaku, baru-baru batasannya ngaku. Kalau kita ngelihat bagaimana orang-orang Muhajir dan orang-orang Ansor waktu dipersaudarakan sama Nabi Muhammad, wah, luar biasa. Yang punya 2 rumah, 1 rumah diberikan kepada saudaranya yang baru. Ini bukan saudara senasab loh, bukan saudara kandung, saudara seagama yang dipersaudarakan sama Nabi. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf itu dipersaudarakan sama Nabi Muhammad SAW dengan Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari. Sa'ad ibn Rabi' sampai bilang apa? Saya punya harta tak bagi 2, separuh buat saya, separuh buat dirimu. Karena sahabatnya Nabi yang dari Mekah datang ke Madinah hijrah nggak bawa apa-apa, rumah nggak punya, harta ditinggal di Mekah. Karena perintah ngikutin perintahnya Allah, hijrah di jalannya Allah Ta'ala. Ketika dipersaudarakan sama Nabi Muhammad, mereka itu persaudaraannya secara totalitas, bahkan hartanya pun dibagi, mereka nggak takut. Nggak takut, ditawarin, ini saya punya separuh harta, ambil separuhnya buat engkau. Kata Abdurrahman bin Auf, enggak, tunjukkan saya pasarnya Madinah di mana. Karena Abdurrahman bin Auf ini pedagang yang sukses, orang yang sama Allah diberikan kelebihan dalam hal tersebut. Nggak lama kecuali Abdurrahman bin Auf sudah sukses lagi dengan perniagaannya di kota Madinah. Tapi kita lihat bagaimana persaudaraan yang dijalin sama Rasulullah, yang dipersaudarakan sama Nabi Muhammad. Bukan hanya judul saja, tapi mereka betul-betul bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 1 orang diriwayatkan yang bersahabat dengan Aba Ishaq, Ibrahim ibnu Adham. Setelah bersahabat lama, kata orang ini, tunjukkan kekurangan saya itu apa. Dia tanya sama Ibrahim ibn Adham, Mbok ya kau bilang sama saya kekurangan saya itu apa, aib saya itu apa, yang buruk itu apa, supaya ya tujuannya dia nanya supaya dia kalau ada yang buruk dia bisa benahi. Maka kata Ibrahim ibn Adham apa, ya akhi lam aralaka aiban, wahai saudaraku saya nggak ngelihat dalam dirimu ada cacat, ada kekurangan, ada keburukan, saya nggak ngelihat. Karena saya mandang engkau dengan kacamata cinta. Orang yang mandang dengan seseorang itu dengan kacamata cinta, tidak mandang keburukan, semuanya baik. Nah, kita kadang berhubungan sama saudara kita sesama agama, saudara muslim, tapi mandangnya dengan kacamata benci. Jadi yang benar sekalipun elek, yang benar jadi jelek. Tapi kalau kita mandang dengan kacamata cinta, sebaliknya, ya, yang tidak mau nerima sahabat dengan kekurangannya, tidak punya sahabat. Manusia itu punya kekurangan. Justru sahabat itu harusnya yang bisa menerima orang lain dengan kekurangannya. Apalagi kalau bersahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dia mau bersahabat dengan dirimu karena dia punya kekurangan. Dengan tujuan apa? Dia tuh punya harapan kau bisa mengisi kekurangan-kekurangannya tadi. Kalau jelek kau nasihati, kalau jelek kau tuntun, itu kan harapannya. Kalau tidak mau menerima kekurangan, tidak punya konco. Saya pingin punya sahabat yang perfect. Ya tidak ada yang perfect, ini nabi-nabi. Dan kau kalau pantas punya sahabat orang yang perfect, ya kau akan dihidupkan sama Allah di zamannya para nabi. Lah wong urip di 2021 kok golek konco perfect. Kau sendiri punya sahabat perfect aja, kalau pantas kau akan dihidupkan di zamannya Nabi Muhammad. Makanya kata Syekh Ali Jum'ah ketika ditanya, andai kata engkau itu berada di zamannya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Sembunyi. Karena saya ngerasa nggak pantas. Kenapa kau nggak pantas? Ya nggak pantas. Kalau saya pantas hidup di zaman itu, saya akan dihidupkan sama Allah di zaman itu. Karena saya nggak pantas hidup di zaman itu. Malu saya ketemu sama Rasulullah SAW. Bukan nggak mau, tapi di sini menunjukkan bagaimana rendah hatinya yang luar biasa. Nah, kita kalau mau cari sahabat seperti Umar bin Khattab, ya harusnya kita hidup di zaman itu. Tapi karena kita nggak dihidupkan di zaman itu, berarti kita nggak. Ya kita sendiri banyak kekurangan. Mau sempurna tapi kitanya nggak menyempurnakan diri kita. Ya sudah, manusia itu punya kekurangan, punya kelebihan, satu sama lain saling melengkapi. Bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diriwayatkan, ana khalifan amara bi dharbi riqab thalatha minas salihin. Ada seorang penguasa yang memerintahkan ada 3 orang soleh dihukum mati. 3 orang soleh. Ada satu penguasa yang zalim merintahkan supaya 3 orang soleh itu dihukum mati, penggal lehernya. Salah satu daripada 3 orang soleh tadi ada Abul Husain An-Nuri. Kata Abul Husain An-Nuri apa? Yang dieksekusi pertama saya aja. Bingung ini penguasanya. Loh,
Biasanya orang menghindar daripada kematian, minimal milih yang terakhir lah. Ini malah milih pertama. Kenapa? Saya kepingin dua saudara saya itu hidup lebih lama ketimbang saya. Kalau mereka dulu berarti mereka mati sih. Tapi kalau saya dulu paling tidak masih ada jeda bagi mereka. Ithar. Bahkan itharnya sampai dalam hal seperti itu. Gara-gara sifatnya tadi bersaudara karena Allah tadi yang sampai mendahulukan saudaranya sampai tiga-tiganya akhirnya dia dimaafkan sama penguasa tersebut, nggak jadi dihukum mati. Nah ini persaudaraan karena Allah yang luar biasa. Dikatakan oleh Aswad ibnu Kathir, syakautu ila Muhammad bin Ali ibn Husain al-hajah wa jafa'il ikhwan. Al-Aswad ibnu Kathir ini datang kepada Muhammad bin Ali, Muhammad al-Bagir bin Ali Zainal Abidin ibn Husain. Dia menceritakan tentang dirinya punya hajat, ada kekurangan, dia butuh hajat, dan ceritakan tentang buruknya sahabat-sahabat yang meninggalkan dirinya. Di saat saya miskin hilang kabeh. Kata Muhammad al-Bagir apa? Bi'sal akhun yara'aka ghaniyan. Seburuk-buruk saudara itu saudara yang ada bersamamu saat kau punya, dan ketika kau nggak punya kau ditinggalkan, itu saudara yang buruk. Maka beliau akhirnya manggil pembantunya dan memberikan sab'ami'ati dirham, dikasih uang 700 dirham. Ini 700 dirham ambil, nanti kalau habis butuh lagi datang ke sini. Mengeluarkan hartanya untuk saudaranya. Man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang berada di dalam hajat saudaranya, bantu saudaranya menunaikan hajatnya, maka Allah akan bantu hajatnya dan Allah akan permudah hajatnya. Dikeluarkan hartanya untuk bantu orang tersebut. Tapi ini bukan jadi tolak ukur. Jangan terus kita datang ke tempatnya konco, aku ki butuh loh, berharap dapat 750.000. Wah nggak itu lo ngewu tok itu konco ki. Aku Imam Muhammad al-Bagir nggak ini 700 dirham, ya enggak seperti itu. Tolak ukurnya bukan seperti itu, tapi kita lihat bagaimana ketulusan hati beliau. Bahkan diriwayatkan ada salah seorang masuk kepada Al-Hasan. Kalau di kitab itu ada namanya Al-Hasan, berarti Al-Hasan Al-Basri. Masuk kepada Al-Hasan fawajadahu naiman. Maka Imam Hasan Al-Basri sedang tidur, dan di samping tempat tidurnya ada tempat, di situ ada buah-buahannya. Maka orang itu pelan-pelan ngambil buah, dikupas, terus dimakan pelan-pelan. Imam Hasan Al-Basri tidur, diambil buahnya, dikupas, dimakan. Ketika makan Imam Hasan Al-Basri bangun, dilihat sebelahnya ada orang masih makan buah miliknya, dikupas tidak pakai izin. Maka beliau berkata apa? Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Wallahi hadza fi'lul ikhwan. Ini yang dilakukan sama saudara. Saudara itu tidak saling canggung, jadi tidak dimarahin. Yang namanya saudara ini, kau yang anggap aku saudara, tidak perlu canggung, makan sudah. Apa yang jadi milik saya itu boleh kau makan. Kalau kita bangun tidur ndelok sego bungkusan dimangan karo konco, utek nang ndi? Wah, malah miso-miso. Orang diutek-utekkan, orang dihabiskan, adalah cuma makanan. Malah akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi lihat Imam Hasan Al-Basri. Ya bukan berarti terus ini ngajarkan kita untuk berbuat sesuatu tanpa izin. Nah, ini kita lihat akhlaknya Imam Hasan Al-Basri. Ya kita kalau mau punya seseorang ya minta izin. Tapi ketika ada seseorang yang mungkin ya ngambil hal yang sepele, maka tidak perlu kita bentak. Kita contoh Imam Hasan Al-Basri tadi, cuma buah kok. Hadza fi'lul ikhwan. Ini yang dilakukan sama saudara, maka tidak apa-apa. Tidak diusir, tidak dimarahin. Nah, ini akhlaknya orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempersaudarakan kita karena Allah, dan kelak kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Karena apa? Kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.